Marilah kita semua menjadi orang Kristiani yang sejati dan setia, selalu berkomitmen dan berani dalam panggilan dan misi kita untuk mewartakan Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita ke seluruh dunia, karena Tuhan terus memberkati dan membimbing kita dalam misi dan perjalanan iman kita dan dalam setiap pekerjaan dan upaya baik kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada minggu hari ini, minggu biasa ke-14. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini dalam segala tugas dan pelayanan kami, agar semua tujuan kami dapat terpenuhi untuk menikmati kemakmuran, cinta, dan kesehatan. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan, dan berikan kami kebijaksanaan yang kami butuhkan untuk memenuhi dan memahami rencana yang Engkau miliki untuk kami, dan untuk selalu memilih jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini ketika kita mendengarkan kata-kata kitab suci, kita semua diingatkan akan kasih yang telah ditunjukkan Allah kepada kita, kasih yang paling murah hati, melebihi semua yang lain, dan yang telah Dia tunjukkan sebagai teladan bagi kita masing-masing, sehingga kita dapat mengikuti teladannya dalam cara kita menjalani hidup kita sendiri, dalam menyerahkan diri kita pada tujuannya dan berjalan dengan lebih setia di jalannya sebagai umat yang telah Dia panggil dan dipilih
dari dunia ini. Dalam bacaan pertama hari ini, Zakaria mengundang orang-orang Israel untuk bersukacita, bernyanyi untuk Tuhan mereka yang mengirimkan kepada mereka seorang raja yang rendah hati dan yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dan perang. Ini menggambarkan raja yang menunggang keledai, yang dalam Injil menggambarkan masuknya Yesus ke Yerusalem pada Minggu Palma. Kemudian dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa Allah dalam kasih-Nya yang paling menakjubkan dan abadi bagi kita telah mengirimkan kepada kita semua hadiah terindah dan rahmat keselamatannya dalam pribadi Yesus Kristus, Putra Tunggal-Nya, Juru Selamat kita. Tuhan sendiri telah mengenakan diri-Nya dalam daging, dalam sifat dan penampilan kita sebagai manusia, sebagai anak manusia, sehingga dengan datang ke tengah-tengah kita dan dengan berdiam di antara kita, agar Tuhan membawa kita semua dari kematian ke dalam hidup, dan dari kejatuhan karena banyak dosa dan kesalahan kita ke dalam kehidupan abadi dan sukacita sejati di surga bersama Tuhan. Melalui Putranya, Tuhan telah memungkinkan kita untuk menemukan jalan menuju keselamatan dan pembebasan, membuka gerbang surga, menjembatani jurang yang ada di antara kita dan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil Minggu hari ini adalah ucapan syukur. Alasan berkat ini adalah karena Tuhan telah menyembunyikan misteri kerajaan dari mereka yang berpikir bahwa mereka bijak, dan telah menyingkapkannya kepada orang yang berhati sederhana. Kita semua adalah saksi Kristus di dunia ini yang seharusnya mewartakan kebenaran dan kabar baik-Nya. Namun seperti yang juga disebutkan oleh Tuhan sendiri, bahwa kuknya ringan, yang berarti bahwa mengikutinya kemungkinan akan membutuhkan pengorbanan dan upaya, bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa menjadi orang Kristen berarti kita akan memiliki kehidupan yang mudah dan baik di depan kita. Pasti ada tantangan dan rintangan yang menghadang kita. Namun yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan berjalan bersama kita dan menyertai kita dalam pergumulan hidup ini. Karena itu kita harus selalu menjaga iman kita kepadanya dan percaya kepadanya, mengingat keselamatan dan pertolongan yang telah Dia berikan kepada kita, kesetiaan-Nya pada perjanjian, dan janji-janji yang Dia buat untuk kita, agar dengan kematian-Nya kita semua dapat diselamatkan dan memiliki hidup di dalamnya. Apakah kita kemudian akan mengindahkan panggilan Tuhan yang telah Dia buat kepada kita, memanggil kita semua untuk mengikuti Dia, ketika kita mendengar Dia berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesuh dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Melalui kata-kata ini, kita semua diingatkan bahwa pertama-tama hanya di dalam Tuhan
kita memiliki harapan sejati akan penebusan dan pembebasan dari semua masalah dan pencobaan kita, semua belenggu dosa yang kita miliki. Hanya melalui Kristus ada pengharapan untuk keselamatan dan kehidupan kekal, seperti yang seharusnya kita semua sadari. Itulah sebabnya kita semua harus mengikuti Dia dan menyerahkan diri kita kepadanya, sehingga dalam segala hal yang kita lakukan dan kita katakan, kita akan selalu menaati Tuhan dan melakukan apa yang telah menjadi panggilan dan tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita semua menjadi orang Kristen yang sejati dan setia, selalu berkomitmen dan berani dalam panggilan dan misi kita untuk mewartakan Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita ke seluruh dunia. Marilah kita semua memeluk Tuhan dan kasih-Nya bagi kita, dan kemudian menanggung kasih-Nya dan terang kebenaran-Nya, agar lebih banyak lagi yang percaya kepadanya juga diselamatkan. Tuhan terus memberkati dan membimbing kita dalam misi dan perjalanan iman kita, dan dalam setiap pekerjaan dan upaya baik kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.